Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penembe-nembe teriak-teriak menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ia juga Allah si sampun ngicanin yang penunggu senamian nikmat zahir dan nikmat batin, sehat, kesempatan, hidayah, taufik, sehingga dengan bercampurnya dua nikmat sini yang penunggu senamian baru hadir untuk melaksanakan pengajian. Kedua, salawat salam adanya tetap tercurah di Pak junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita baca Al-Fatihah untuk tawasul dan dibalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dari guru-guru si sampun ngajar yang penunggu senami. Ada yang mau berkah ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. Wa ila arwahi sadatina wa mawahidina sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati as-sahabati wal qurubiyyin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Wa ala kulli jami'i asatidina wa mu'allimina wa khususan Asy-Syaikh Haji Muhammad Mujib Musta'in bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim wa yu'idu 'an awsurihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah kepada pengarang kitab si Adinda mangkin iki, mudah-mudahan tulak dibalik segala ilmu karomahna nur sirna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini kita membicarakan masalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu di dasar-dasar tersebutnya untuk melaksanakan zikir. Jadi la ilaha illallah itu berarti adalah bermakna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Nah terus la ilaha illallah sini arah kaitannya terhubung atau terjabarkan kepada sifat 20. Nah ia tadi bahas makin adik tahu penjabaran la ilaha illallah. Penembak gati temulai bahwa la ilaha illallah itu Arabnya jadi dari segi bahasa. Jadi la nafiyatul lil jinis. Jadi la itu apa? La nafiyatul lil jinis. La amala laha. Tidak ada amal baginya.
Jadi la nafiyatu lil jinis ta'malu amala inna. Dan ta'malu amala inna. Ilaha ismuha mansubun biha wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Nah, itu la ilaha. Kemudian khobarnya jadi khobar, setiap apa arana mubtada wajib menjadi khobar. Wa khabaruha mahzufun taqdiruhu apa ma'budun bihaqqin. Ya, jadi khobarnya jadi khobar ilaha. Khobarnya adalah ma'budun karena la itu tadi adalah la i'rabnya itu adalah la nafiyatu lil jinis ta'malu amala inna. Nah, ilaha ini isim la kan la atau inna. Lalu kalau dia isim itu maka dia wajib menjadi khobar. Khobarnya itu adalah mahzuf, terbuang, ditakdirkan tapi dia diperkirakan. Wa taqdir mahzufun taqdiruhu ma'budun, yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya. Lalu ila itu adalah adatul istisna, pengecualian. Maka Allahu wajib dia rafa. Dia badal dari maujudun. Jadi Allahu badalun. Badal dari apa? Dari ma'budun. Wa badalut tabi'unil marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Jadi itu dari segi bahasa. Jadi la itu adalah la nafiyatul jinis, menafikan seluruh jenis apapun. Jadi tidak ada, yang ada hanyalah di sana nanti ada, yang ada itu hanyalah Allah. Jadi segala jenis apapun yang disembah itu tidak ada. Makanya dikatakan di khobarnya itu yaitu ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya itu hanyalah Allah. Jadi jenis apapun, apa aja si sesembahan model apapun itu tidak benar kecuali yang hak itu adalah Allah. Ya, teman-teman. Kemudian la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama yaitu menafikan segala jenis apapun sesembahan. Yang kedua mengisbatkan Allah sebagai yang disembah. Yang disembah itu siapa? Allah. Itu diisbatkan, ditetapkan, diyakini. Jadi ya pada terkelek kalimat la ilaha illallah adalah zikir Nabi isbah. Apa namanya? Zikir Nabi isbah. Jadi la ilaha illallah itu adalah zikir Nabi isbah. Karena ada di sana menafikan segala jenis apapun Tuhan. Nah, itu ditiadakan. Lalu mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang wajib disembah. Ini la ilaha illallah. Lalu kandungan la ilaha illallah itu dijabarkan dia sehingga kalimat la ilaha illallah ini sebagai amalan dengan zikir atau orang-orang tarekat. Penjabaranan ino arah le dalam sifat 20, yaitu apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, abana qiyamu ta'ala bi nafsihi, abana wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, abana qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, itu 20 sifat. Nah, 20 sifat ini arak apa? Arak mustahilna. Pira mustahilna sih, yaitu
ditambah 20 menjadi 40. Lalu ada sifat jaiz, yaitu 1 menjadi 41. Kemudian nanti ada 9 yang dijelaskan di dalam sifat 20 itu, sehingga nanti jumlah aqaid itu ada 50. Nah, pelajaran ini judulnya adalah simbembe sifat Allah si 20 ini si dapat di balik kalimat la ilaha illallah. Jadi si tama lekan le sifat 20 si tiba kalimat la. Ini si dapat tiba kalimat la, yaitu sifat wujud. Kedua idam, kedua baqa, keempat mukhalafatu hulil hawadisi, kemudian qiyamu ta'ala binafsihi. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat nafizat, yaitu kalimat nafizat. Nah, ingat. Jadi sekali ada yang paham wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu ta'ala binafsihi. 5 sifat ini dalam kalimat la. Ingat. Nah, terus sampai pelajarin wujud itu apa artinya, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu ta'ala binafsi, lantong dalil-dalilnya, lalu kita pahami maknanya, maka inilah orang yang akan disebut nanti ma'rifah. Nah, orang yang mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Pertama orang yang beragama itu harus mengenal Allah. Berarti dari beragama Islam itu kewajibannya adalah mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Kemudian kalimat la itu adalah ibarat isyarat kepada keadaan zat dan sifat dan afalnya. Ini kelihatan la. Jadi la itu ibarat isyarat kepada keadaan zat Allah, sifat Allah dan afal Allah. Pada la itu belum bernama. Di deman terkelek nama. Di mana Arab. Nama ini di mana Arab. Nah, itu le martabatnya. Kemudian setelah kalimat la itu, sifat 20 sitaba ino adalah yaitu sama, basar, kalam. Waktu itu kan 6 gue nah. Terus sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi 6. Jadi setiap ilaha itu apa pembagiannya, yaitu sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, itu jadi baru ini 5 ditambah 6 jadi pira? 11 kan? Sehingga andai dengan ini di akhir hayatnya kena diucap la ilaha illallah, terus pada kalimat la cabutnya jawabannya. Ini secara harfiah artinya kan tidak ada, ya kan? Tidak ada. Lagu sebenarnya dia sudah mengenal Tuhan pada saat dia mengucap la itu, seolah-olah atau sudah meyakini bahwa di dalam pikirannya, di dalam hatinya dia mengingat Allah itu bersifat wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa, Allah bersifat mukhalafatul hawadisi, dan Allah bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Berarti dia itu pada saat itu dia mengingat Allah. Jadi tidak masalah. Wayana pada akhir hayatnya kemudian yang mengatakan la lalu dicabut nyawanya, berarti sudah dia
mengingat Allah artinya husnul khotimah. Jadi mulai masyarakat lain pada hedang yang telinglah cabutnya nyaman berarti tauhid batal kan salah. Yang benar itu apapun terucapan oleh dalam kalimat la ilaha illa Allah ino selapuna ida dalam mengingat Allah. La itu Allah, ilaha itu Allah, illa itu Allah, Allah itu Allah. Bekenana ya la dama Allah bersifat wujud. Di 50 la ilaha ino wahdama kalimat apa? Sifat sama bahasa kalam samiun basirun mutakalimun. Lalu pada kalimat ilah sifat 20 utama ino adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini sitama tiba kalimat ilah. Nah, ini tentang sitama tiba kalimat ilah. Apakah sekali ada yang paham? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 kan? Ingat. Artinya bares ditulak orang nyebut wujud idam bakon ditulak lagu ta'amalan siapa? La ilaha illallah. Sehingga kan jelasannya si guru-guru dan saya ngucap kalimat la ilaha illallah sino dengan dipanjangkan matnya diampuni dosanya kira 40 tahun kan kita bisa tahu ampuni dosa lagu umbe harus tahu makna pada kalimat la ilaha illallah. Nah, ya kamu tahu yang biasa la ilaha illallah kita tahu laguna apa kalimat la wujud apa artinya dalilnya maknanya apa yang dipada dinara isinya ini berarti. Nah ini ada yang berarti seperti ini maka la ilaha illallah itu harus kita tahu sesuai dengan apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya la ilaha illallah. Jadi harus tahu. Kemudian Nabi sitama tiba le Allah. Nah, sifat 20 sitama tiba Allah yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Nah, itu ada sedikit. Mana memang sebutkan. Nah, wahdaniyah ini di mana tema? Nah, jadi 5 sifat sitama tiba kalimat Allah. Apa dua ini? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Nah, jadi lengkap. Le illa ino 4, le Allah ino 5. Jadi siwa tambah 11 menjadi 20. Nah, berarti lamun amalan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berarti ida ino kuah mengingat sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ino dia tahu luwena lagu si wajib tahu ino 20 si wajib tahu. Ndek napa sifat Allah ino aslina 20 lagu si wajib tahu. Lamun wajib bang keselap temumbean pun sekeno lalu si 22 Arab masih umat Islam tahu. Ini si wajib. Sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari ino mendarah daging makna-makna itu sehingga dengan akar tauhid itu kita mampu melaksanakan bagian-bagian lekan kehidupan si bagus berakhlak si bagus ndek nagoyah kita lekan segala hal-hal si pihak-pihaknya isi dengan karena kita tetap kokoh karena kita sudah memahami
Kemudian setelah la itu ilaha. Nah, la itu ilaha, la wabarukan. Ilaha itu nama ibarat isyarat. Lekali apa? Amunara entuan itu. O ino ilaha ino ibarat isyarat mencegahkan di dalam hati keadaan Tuhan yang kuasa menjadikan 7 pedala langit dan 7 pedala bumi. Jadi ilaha itu mencegah lekan di atente bahwa Tuhan yang kuasa menjadikan 7 pedala langit dan bumi. Adik tercegah amunara hal-hal sedekna mengatakan ketiadaan Tuhan yang menciptakan itu harus tercegahkan. Berarti artinya kita isbatkan Allah lah yang menciptakan 7 pedala langit dan bumi. Ino la ilaha ino. Maka la ilaha ini adalah kalimat Nabi meniadakan segala jenis apapun Tuhan. Harus diisbatkan nanti pada kalimat illallah. Itu mengisbatkan. Mengisbatkan hanyalah Allah satu-satunya sebagai Tuhan sesembahan. Jadi nara selena. Ia si patut segalanya. Ia si wujud, ia si qidam. Aran qidam ino ndek na arak ngawalin arakna Allah. La awwala wujudahu. Tidak ada yang mengawali adanya Tuhan. Nah, biaran tidak. Lamun bakok dek narak mengakhiri keberadaan Tuhan. La akhira wujudah. Tidak ada yang mengakhiri akan ada keberadaan Tuhan. Itu bakok ya penegak. Lamun ini kan sudah mati keteruskan. Selapuna hancur segala selapuna. Angkanya lamun dari sepadu pun jemakan arah waya pokok wajib di dzul jalali wal ikram. Itu kan dalil apa itu? Dalil bakok. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berarti selapuna selain si Allah seda. Iya lengkap jabaran penjelasan sini. Aino tentang ilaha. Lalu illallah itu nama ibarat isyarat mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Itulah Tuhan yang sedia di dalam sifat-sifatnya. Jadi isyarat mengisbatkan zat Allah itulah Tuhan, hanya satu-satunya. Ini di dalam apa? Illallah. Jadi ada isbatan sehingga la ilaha illallah itu adalah yang disebut dengan zikir Nabi isbat. Nabi artinya Nabi, Nabi bahasa Sasa. Nabi nika itu kalimat pertanyaan namun simulai. Lamun nafi maksudnya itu adalah meniadakan segala apapun jenis yang disembah itu ditiadakan. Lalu diisbatkan hanya satu yang disembah adalah Allah. Ayo sehingga la ilaha illallah itu sebagai dasar pijak Anda untuk melaksanakan segala peribadatan. Misalkan amat sembahyang, dia teman tahu tentang la ilallah karena di sana ada zat yang wajibul wujud, yaitu Allah. Dia tahu, dia pelajarin tidak ya ampun sah sembahyang teh. Dia jelas tidak sah sembahyang teh. Nah ini kita. Nah, laun setelah tahu kalimat la ilaha illallah ini pembagiannya, lalu ada di sana penjabaran mana disebut istighna dan ibtiqar. Arana istighna wal ibtiqar. Nah, terang sini. Ya, kota ginrawasang
pada saat pembahasan ini dulu. Nah kemudian di dalam hal sifat 20 ini ara angkunta mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sholat. Itu harus dikanggo terlepas dari sinun nih. Jadi ketika sholat itu maksudnya adalah aqimis sholat, dirikanlah olehmu sholat untuk apa? Lizikri, untuk mengingat aku. Nah ini apa artinya di dalam sholat itu maksudnya adalah mengingat aku, mengingat Allah maksudnya di dalam sembahyang sini. Lamun pengingatan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, ya jelas itu sudah mencapai tujuan. Karena firman sebelumnya, firman Allah yaitu apa nah? Aqimis sholat li zikri, dirikanlah olehmu sholat li zikri, untuk mengingat aku. Ya ampun duit dengan sembahyang masih kocar kacir pegawaian, karena apa? Sembahyang di peningatan Allah. Oleh karena itu dalam hal ini harus dalam sholat itu juga kita harus mengenal bagaimana sifat-sifatnya Allah dalam keberadaannya di dalam sholat. Nah kan pengingatan Allah, sifat-sifat Allah sudah pun teringat di dalam sholat. Di dalam sholat ini adalah ada beberapa rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan secara syariat, kan? Secara syariat. Nah, secara tauhidnya ya sebelum ini dia kanggo dia ingat Allah. Jadi gerakan-gerakan itu nanti kepada syariat. Lalu rukun-rukun itu di dalam sholat itu juga wajib untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Misalkan di dalam kesembahyang ini ndek bau ndek tegawe rukunnya. Arak rukun ini aran rukun apa? Qalbi. Kedua rukun qauli. Kedua rukun fi'li. Nah, bares ini akan terkait dengan sifat-sifat Allah. Si 20 terkait dia, yang masuk pada kalimat la ilaha illallah ini. Jadi makanya sholat itu juga sholat la ilaha illallah dengan landasan la ilaha illallah. Jadi rukun qalbi itu artinya dalam ati kan ati rukun qalbi. Sembe dua arah rukun qalbi lamun rukun sembahyang yaitu niat dan tertib. Jadi rukun 12 arah dua arah ling 13 dan ada yang mengatakan 17. Namun dalam kitab tersendiri ini itu olah sebenarnya. Dalam kitab Safinatun Najah ini diolah sendiri. Lamun dalam kitab Matan Takrib ini sebutan pira 13. Ini dua lagu ampun dari itu olah itu setiap gerakan fi'li itu dimasukkan dia apa? Tumanina. Makanya nanti jumlahnya 17 padahal ini pada ande dicabut 6 dicabut selainnya terdoang sekik tergaduh dia akan berjumlah 13. Nah, sehingga dari pembagian itu rukunnya itu lalu dipecah lagi menjadi 3 bagian. Pertama, rukun qalbi, qauli, fi'li. Qauli itu adalah ucapan yang khusus di dalam sholat. Artinya tidak boleh tidak kita melapaskan kalimat-kalimat yang dimaksud. Itu misalkan takbir yaitu Allahu Akbar.
Kemudian apa? Membaca surat Al-Fatihah. Kan harus ada ucapan. Makanya rukunnya itu disebut dengan rukun qaul. Rukun ucapan. Tidak boleh tidak berbicara pada saat itu dengan ucapan yang sudah ditentukan. Lalu rukun fi'li itu adalah perbuatan, gerakan, misalkan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat. Nah, itu semuanya itu disebut apa? Rukun fi'li. Nah, situ. Nah, lalu pada rukun qalbi itu di sana masuk sifat-sifat 20 itu. Ini teman pembagian penjabarannya, yaitu yang masuk itu adalah sifat wujud, sifat kalam dan mutakallimu. No, sidama tipak rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ini mestinya ita ino berniat kan. Nah, niat ino kan damai le rukun qalbi. Nah, le embe tak berniat ino, lembe tak berniat sembahyang di dalam hati. Jadi niat penembe ino kan di dalam hati. Nah, niat ino terdiri dari 3 unsur. Apa ino? Kasat, ta'arud, ta'yin. Sembiaran kasat itu usali sahajaku sembahyang. Kemudian ta'arud itu menyebut fardu sembahyang. Kemudian ta'in itu menentukan fardu apa, entah itu zuhur, asar atau maghrib. Misalkan Senin boleh narak kasut kasat ta'arud ta'yin, yaitu sahajaku sembahyang fardu zuhur, sahajaku sembahyang fardu asar, sahajaku sembahyang fardu maghrib. Nah, ini ditekanku ditara wajib ini yang pernah aran niat, kandungan niat itu seperti itu. Nah, lalu sifat Allah yang masuk pada rukun qalbi yaitu wujud, kalam, mutakallimu. Berniat doang kita sadar Allah itu beserta kita. Berniat doang kita beserta Allah. Harus diingat bahwa Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Nah, wahida mulai wahina yang pun terlihat itu akhirnya sholat dizikri. Lalu sifat kalam dan mutakallim, yang terdiri pada rukun sembahyang, niat dan tertib pada rukun qalbi bagiannya. Lalu bagian daripada rukun qauli yaitu apa? Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian apa? Membaca tahiyat, kemudian membaca sholawat dalam tahiyat, kemudian salam assalamualaikum. Nah, ino arana apa? Rukun qauli. Muni wajib temuni temunian telapazan dengan kanggo teduk marah penjelasan siwa. Nah, sifat Allah, sifat 20 sitama di pakle rukun qauli itu yaitu sifat baqo. Terus apa nak? Mukhalafatu kulil hawa disi. Kemudian apa? Hayat, hayun. Ini sitama. Lalu sama sami'un. Nah, kita wahino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rukun qauli ini sitama tipakle rukun qauli ini sifat 20 itu yaitu sifat baqa, mukhalafatul hawadisi, kemudian hayat, hayun sama sami'un. Jadi kira mana? 6 nih. 2, 4, 5, 6. Coba sekali. Apa sifat 20 sitama tipak rukun qauli yaitu baqa, mukhalafatul hawadisi, hayat, hayun sama sami'un. Nah,
harus tahu seperti itu, sehingga memang betul orang sholat itu mengingat Allah, sifat-sifat Allah itu sudah kita tahu. Lalu di dalam rukun sholat pembagiannya itu adalah rukun fi'linya. Di antaranya bagiannya itu adalah berdiri, betul kan, berdiri ini gerakan, perbuatan itu berdiri. Kemudian apa tidak berdiri? Ruku kan, ruku gerak kan, bergerak, perbuatan. Perbuatan ini perbuatannya sedang ruku. Lalu naik i'tidal, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat. Nah, ini disebut dengan apa? Rukun fi'li. Lalu sifat 20 bagi Allah itu masuk sifat basar basirun. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qudrat, qadirun, iradat, muridun, ilmu, alimun. Nah, sekali sifat Allah ini sifat 20 sifat atau apa, rukun fi'li itu di dalam sembahyang itu adalah basar basirun, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qudrat, qadirun, iradat, muridun. Apa kali dua? Ilmu, alimun. Nah, ini jumlahnya jarina pira, jarina selapuna nih le rukun fi'li ini. Coba hitung, sama, sami'un, basar, basirun, pira ini? 4. Qidam, pira? 5. Terus qiyamu binafsihi, pira ini? Wahdaniyat, qudrat, qadirun, siwa, iradat, muridun, 11 nih. Ilmu, alimun, 13 ditambah dengan 4, yaitu bakok, mukhalafat hawadisi, hayat, hayun. Kan 4 kan? Kira jadinya 13 ditambah 4, 17 ditambah wujud kalam mutakalimun, telu kan? Jadi 20. Nah, itu arada sifat-sifat 20 sifat tamang dibalik dalam sholat, sehingga lamun sini waktu tahu, maka sholat kita itu adalah dalam mencapai tujuan, sasaran sudah kena maksudnya. Jadi ini sholat, dirikanlah oleh musolat li zikri, untuk mengingat aku, ini tercapai. Lagu catatan sini apa? Sifat 20 ini. Jadi la ilaha illallah ini hanya sebagian yang kita sebutkan di dalam proses ibadah mahdoh, yaitu sholat. Namun lain-lain kita menyebut ini sholat li zikri, yang terbuka Tuhan dia itu nakesmel kan. Padahal dia sih mulainya ngekias mungkin anggun tahu jadinya kan tertutup pengetahuan. Jadi sino kena nanti. Nah, jadi namun tengah mulai wahidan takbir ini, mulai kita berazam, kemudian kita bertelik Allahu Akbar. Ini kan sudah terlaksana 3 rukun. Rukun apa? Rukun qalbi sudah terlaksana, itu benar kan? Lalu terlaksana rukun qauli, ucapan kita mengatakan Allahu Akbar. Lalu terlaksana juga rukun fi'li, yaitu berdiri. Nah, apa rukun qalbi, lalu kita mengucap dengan rukun qauli itu, kemudian berdirinya kita itu adalah rukun fi'li. Itu semuanya itu sudah masuk sifat-sifat Allah. Jadi ingat kita berkali Allahu Akbar, ingat kita bahwa betapa Allah yang bersifat dengan sifat wujud, tidak bapak mukhalaf lengkap ini. Ya, ini kedai, sehingga tidak ada jalan kita untuk mengingat
hal-hal dunia pada waktu kita sholat itu terus itu kan. Nah ya ampun begitu juga di dalam kita berniat, karena di dalam niat itu seperti apa yang sudah kita sampaikan, unsur niat itu terdiri daripada kasat, ta'arud, ta'yin. Nah ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat 20 sitama sifat kasat itu pada mara'angkun sifat qalbi, qauli, fi'li. Nah, jadi kasat, qalbi dan badan, ta'arud, qauli, ta'yin, fi'li. Apa sitama lekan rukun tiba rukun qalbi iya sitama tiba kasat. Apa sitama sifat Allah si 20 sino tiba rukun qauli iya sitama tiba ta'arud. Apa sitama dalam rukun fi'li sifat Allah Subhanahu wa ta'ala si 20 bagian-bagian iya juga sitama tiba ta'in. Nah jadi berutali berniat berniat walaupun sifat-sifat 20 wadah coba bayangkan dek nangrak dalam setiap gerakan tidak masuk sifat 20. Nah, coba akan masuk berdiri itu berdiri Allahu Akbar langsung kan lalu harus tahu dalilnya setiap sifat-sifat itu. Misalkan marah wujud kan apa artinya ada mustahil ya ada dalilnya Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Qidam artinya sedia mustahil dihubungi ada dalilnya wal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Terus bako apa dalilnya? Artinya kekal, mustahil binasa. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah sini wahdama diingkatan melaksanakan setiap rukun-rukun di dalam semua. Lagu dia sudah apa? Allahu Akbar wujud tidak apa? Ndek di dalam pikiran di dalam atin wah menyatu jadi arana pemahaman wah betul-betul yakin yakin melalui proses ilmu itu. Lamun dek narak sini ngundang teng yakin dinarak keyakinan. Nah sehingga harus pertama itu mengetahui dulu baru arah keyakinan. Nah, ini tentang penjabaran kalimat la ilaha illallah di dalam sifat 20 dan dimasukkan di dalam sholat sehingga kita pada saat melaksanakan sholat itu sudah terkena sasaran seperti apa yang di dalam Al-Quran mengatakan aqimis sholah li dzikri, dirikanlah olehmu akan sholat untuk mengingat aku. Nah kira-kira pengajian telik kelam ini tentang la ilaha illallah walaupun sekejap karena sampun arak waktu isya jadi ketutupan engkau ini mudah-mudahan arak manfaat berkahnya ifaidah selakuta sebagai keistiqomahan setiap malam Senin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.